siang Ibu. Iya, selamat siang, silakan masuk. Ini betul sama Ibu yang konseling itu? Iya, benar, dengan saya sendiri. Ini dengan Ibu Yani ya yang kemarin ngechat Iya. saya mau konseling. Iya betul Bu. Ini siapanya ya? Ini kebetulan menantu saya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah datang ke sini mau konseling kepada saya. Sebelumnya saya ingin kalian memperkenalkan diri dulu dengan Ibu. Saya Ibu Yani. Kebetulan saya bertempat tinggal di seberang sana, di Sungai Raya. Kalau ini Saya Rahmi, anak saya di Sungai Raya sama. Kebetulan kami mertua sama menantu ini tinggal satu rumah. Terima kasih telah bersedia datang ke sini untuk sesi konseling hari ini. Saya akan membantu Ibu berdua untuk saling memahami satu sama lain, terutama dalam hubungan Ibu dan menantu. Soalnya kan Ibu sudah ada menjelaskan ke saya apa permasalahan yang Ibu ingin keluhkan kepada saya atau yang bicarakan kepada saya. Jadi di sini saya akan membantu untuk kalian berdua bisa saling memahami. Mungkin sesi ini akan berlangsung sekitar 60 menit atau kurang dari 60 menit, dan saya ingin kita semua bisa jujur, tenang, dan kita mendengarkan apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai konseling ini, Bu. Sudah ada. Apakah Ibu dan menantu Ibu sudah siap untuk konseling? Baiklah. Pertama-tama bisakah Ibu ceritakan sedikit sudut pandang Ibu, apa masalah yang sering terjadi di antara Ibu Yani dan menantunya Ibu Rahmi? Dari Ibu Yaninya yang menjelaskan bagaimana awal permasalahan terjadi di rumah. Jadi awal mula itu dia kan tinggal sama saya, sama anak saya itu dalam satu rumah. Jadi sering saya berkomentar lah tentang bagaimana urusan rumah tangganya, tapi dia malah marah sama saya gitu kadang-kadang. Baiklah, itu dari pandangan Ibu Yani. Kalau pandangan si menantu? Saya merasa ibu mertua saya ini terlalu mengikut campuri rumah tangga saya. Misalnya terlalu mengomentari, banyak komentar lah di rumah gitu. Misalnya mengomentari masalah masakan, masalah ngurus anak, dan lainnya. Saya itu merasa tersinggung kadang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yani dan Ibu Rahmi telah memberikan penjelasan kepada saya. Nah, dari penjelasan itu saya mencatat bahwa ada dua bentuk perilaku yang perlu kita lihat. Yang pertama yaitu perilaku intervensi, yang mana dari Ibu, misalnya memberikan komentar atau saran. Dan yang kedua yaitu perilaku reaksi emosional, yang mana dari Ibu Rahmi seperti marah atau defensif yang diajukan oleh Ibu Rahmi. Nah, dalam konseling perilaku kita percaya bahwa setiap perilaku itu bisa dipelajari dan bisa diubah dan diganti dengan cara yang lebih produktif. Jadi mari kita lebih detail apa konsekuensi dari perilaku tersebut. Oke. Setelah itu bisakah kita ambil salah satu contoh situasi tertentu? Misalnya Ibu berkomentar tentang cara si Rahmi memasak. Jadi biasanya saya mengomentari masakan Rahmi itu dengan kalimat seperti ini.
ini agak sedikit asin seperti itu. Padahal kan niat saya itu baik, cuma untuk mengomentari supaya masakannya itu lebih enak gitu. Kalau dari Ibu Rahmi? Dari komentar ibu, saya menjawab agak sedikit kasar. Misalnya jawaban saya, kalau mau masakan yang enak, masak aja sendiri gitu. Nah, dari percakapan tadi, dari permasalahannya, kita lihat ada pemicunya adalah komentar sang ibu dan respon dari jawaban tajam dari Ibu Rahmi. Lalu kita melihat konsekuensinya apa yang terjadi. Silakan kepada ibu, setelah itu bagaimana kalau si Rahmi telah mengajukan kalau masak sendiri aja kalau gitu. Jadi stimulusnya adalah komentar ibu, sedangkan responnya adalah jawaban tajam dari Ibu Rahmi. Lalu konsekuensinya, Jadi saya merasa kesal sama Rahmi karena dia itu sering menjawab saya seperti yang contoh-contoh tadi. Jadi marah lah, itu kesal. Saya jadinya merasa tidak dihargai karena ibu marah-marah. Jadi saya makin enggan berbicara dengan ibu mertua. nah kalau ini adalah sebuah pola interaksi negatif yang terbentuk secara bertahap. Setiap kali ada komentar dari ibu, si Rahmi beraksi negatif juga, dan itu memperkuat sang ibu untuk mungkin merasa tidak nyaman atau kecewa. Akibatnya hubungan kalian semakin renggang dan tidak harmonis lagi. Nah, mungkin itulah salah satu pemicu kenapa hubungan antara mertua dan menantu renggang. Nah, selanjutnya untuk memutus siklus ini, kita perlu mencoba beberapa teknik atau beberapa tahapan dari pendekatan perilaku. Pertama, kita akan bekerja pada modifikasi cara berbicara, dan yang kedua, mengganti respon emosionalnya dengan respon yang lebih konstruktif atau yang lebih baik lagi. Ibu coba bayangkan jika Anda ingin memberi, Ibu bisakah membayangkan jika Ibu ingin memberikan masukan, tapi bukan dengan langsung menilai, melainkan dengan bertanya. Contohnya seperti ini, Rahmi, kamu sudah merasa pas atau tidak dengan masakan ini? Mungkin dengan pertanyaan ini si Rahmi lebih merasa terbuka dan menjawab lebih baik lagi dan merasa tidak dikritik dengan pertanyaan seperti itu. Apakah Ibu bisa? Saya coba, tapi karena niat saya itu baik, jadi spontan aja seperti itu. Kalau begitu Ibu, itu wajar, tapi ingat hasil akhirnya kan adalah hubungan yang harmonis. Kita harus latih diri kita agar respon kita bisa lebih terkontrol lagi kepada si Rahminya. Selanjutnya kepada Ibu Rahmi, ketika Ibu Yani berkata seperti itu, apakah Ibu Rahmi bisa mencoba tarik nafas dulu dan jawab dengan tenang? Misalnya, saya akan coba perbaiki, terima kasih masukannya Ibu. Kalau Ibu Rahmi bisa mengubah respon Ibu, maka kemungkinan besar Ibu Yani juga akan merespon dengan lebih positif. Bisa Ibu? Iya, saya coba, tapi kadang merasa susah. Kalau itu pasti ya, itu butuh latihan. Kita bisa buat rencana latihan mingguan untuk kalian berdua. Misalnya setiap hari Minggu kalian latihan satu situasi sering terjadi dan coba ganti responnya. Di sini saya akan memberikan tugas rumah untuk minggu depan ya. Yang pertama, catat minimal 3 kali interaksi harian antara Ibu Rahmi dan Ibu Yani. Catat apa saja respon-respon minimal 3. Misalnya ada cara memasak, menyapu, atau nyuci. Secara kalian berbicara atau saling merespon. Catat dalam 3 minimal. Habis itu latih 1 kali per hari komunikasi dengan gaya asertif, yaitu gaya yang lebih tenang agar tidak ada emosional yang
timbul. Terus saat merasa emosi naik, gunakan teknik relaksasi. Tarik nafas dulu dalam-dalam 5 detik, tahan 5 detik, hembuskan 5 detik. Nah, lalu menjawab. Bisa Ibu? Iya, bisa dicoba. Terima kasih atas kejujuran dan partisipasi kalian hari ini ya. Saya yakin dengan usaha yang dilakukan, hubungan kalian bisa lebih baik. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya, dan tolong bawa catatan yang saya tuliskan tadi. Saya ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah sesi ini? Setelah sesi ini saya merasa agak sedikit lega, tapi mungkin minggu depan bisa lebih lega lagi ya daripada sekarang. Kalau Ibu gimana? Ya, saya juga merasa sedikit lega dan ingin mencoba sedikit-sedikit yang sudah dipaparkan tadi. Bagus sekali, sampai jumpa minggu depan ya. Ya, terima kasih. Ya, Jadi minggu depan lagi. minggu depan Ibu datang ke saya lagi, atau bisa ngechat saya duluan kalau saya ada tugas di lain atau janjinya di lain, bisa, dan bawa tugas yang saya tugaskan tadi. Ya. Terima Terima kasih, kasih. Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan masuk Ibu. Minggu ini agak pagi. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kebetulan saya juga nggak ada janji sama klien yang lain. Sebelumnya terima kasih sudah datang kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah selesai sesi pertama? Apakah ada perkembangan atau tantangan saat mencoba latihan-latihan yang saya berikan? Lumayan, saya coba saran ibu minggu kemarin itu kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang juga saya spontan menjawab atau apa sama Rahmi itu kayak agak sedikit menyinggung, mungkin nggak tahu ya. Tapi saya sambil melihat juga bagaimana reaksi Rahmi setelah itu. Kalau Ibu Rahmi sendiri bagaimana? Saya juga sudah merasa lebih tenang, sudah mencoba saran dari ibu, misalnya sebelum menjawab tarik nafas dulu. Bagus sekali, itu langkah yang penting dalam modifikasi perilaku. Mari kita lihat catatan mingguan kalian supaya kita bisa evaluasi bagaimana progresnya. Boleh saya lihat catatannya? Boleh. Sorry ya Bu, tulisannya. Nggak apa-apa. Bisakah kalian ambil salah satu contoh situasi yang mana berhasil dalam mengubah dan mengubah responnya? Ya, waktu itu ibu bilang baju anak kamu masih belum rapi. Nah, saya menjawab biasanya langsung basah. Pas itu saya menjawabnya, oh iya bu, nanti saya coba lagi. Dan ternyata ibu tidak emosi saat saya menjawab seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang sangat baik Ibu, dengan mengganti respon defensif menjadi netral atau lebih sopan. Yang mana Ibu memutus siklus negatif, disebut extension of negative behavior, yaitu cara untuk melemahkan perilaku negatif dengan tidak memberikan konsekuensinya yang mendukung. Kalau Ibu bagaimana? Jadi setelah itu saya jadi berpikir kalau dia jawab biasa aja, saya juga tidak perlu terus-terusan banyak ngomong. Justru kalau dia marah-marah, saya malah semakin mau menunjukkan kalau saya itu benar. Nah, begitulah Ibu prinsip dasar reinforcement saat respon negatif tidak mendapatkan perhatian atau dukungan, maka frekuensinya akan berkurang. Nah, sekarang mari kita tingkatkan lagi latihan ini. Nah, kita akan melakukan simulasi singkat yang mana saya ingin Ibu
Yani berkata sesuatu yang biasanya membuat Ibu Rahmi merasa terserang atau tersinggung. Dan Ibu Rahmi coba jawab dengan gaya asertif seperti yang kita pelajari atau gaya yang lebih tenang lagi untuk menjawab. Silakan Ibu. Oke, contohnya itu kayak, kamu kok sekarang jarang masak sayuran, anakmu butuh sayur gitu mungkin. Kalau dari Ibu Rahmi? Oh iya, saya usahakan besok ya Bu. Terima kasih masukannya. Kalau begitu sangat bagus Ibu untuk respon kalian berdua, yang mana Ibu berdua bisa berhasil mengganti respon yang awalnya menjadi respon negatif dengan respon yang sopan dan lebih terbuka. Ini bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih nyaman dan lebih harmonis lagi. Sekarang mari kita berbicara tentang penguatan positif. Setiap kali salah satu dari kalian misalnya ada yang berhasil mengubah respon menjadi respon yang lebih baik, berikan penghargaan yang kecil. Bisa itu berupa ucapan terima kasih, sebuah pujian, ataupun hanya senyuman. Nah, contohnya jika Ibu Rahmi menjawab dengan tenang, Ibu Yani bisa bilang, terima kasih ya, Rahmi sudah mau dengar pendapat Ibu. Jika Ibu bertanya dengan alih-alih menilai, Rahmi bisa bilang, senang kok Ibu kalau Ibu tanya duluan. Ini disebut positive reinforcement, yang mana yaitu cara memperkuat perilaku positif dengan memberikan konsekuensi yang menyenangkan. Mungkin untuk konseling kalian berdua menurut saya sudah sangat-sangat baik dan mengalami perubahan-perubahan yang bagus dan signifikan. Jadi untuk konseling ini mungkin 2 kali pertemuan dengan ini, dan mungkin ini yang terakhir. Saya juga melihat kalian lebih terbuka dan mau mencoba, dan ini adalah proses yang bertahap, tapi percayalah dengan konsistensi hubungan kalian bisa semakin harmonis. Nah, mungkin itu saja Ibu untuk konseling beberapa pertemuan ini. Kalau perasaan Ibu bagaimana sekarang? Ya, setelah berkonsultasi sama Ibu di 2 minggu ini, saya merasa lebih tenang dan nyaman. Hubungan sama Rahmi pun sekarang jauh lebih baik. Tapi kita tanya itu Kalau perasaan Ibu Rahmi bagaimana setelah melakukan konseling ini? Ya, saya juga sudah merasa lebih tenang dan lega. Baguslah. Baiklah, sampai jumpa ya Ibu. Terima kasih telah berkonseling kepada saya. Mohon maaf apabila selama kalian berkonseling kepada saya ada kesalahan